Sudah nggak usah buka podcast, lebih baik main lagi tukang sulap di sirkus. Main lagi tukang sulap di sirkus. Jangan-jangan kalian tuh kacung Zionis ya? Juga buat Deddy Corbuzier yang baru kemarin sore masuk Islam. Tanya dulu kalau mau ngundang soal mau bahas Palestina itu, tanya dulu. Kamu mau alaf? Jangan-jangan kamu sholat gak pernah? Jangan-jangan Al-Quran gak pernah kamu baca? Salam damai sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa mendukung dan mensupport perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan kepada kita semua di mana Deddy Corbuzier gerah mengamuk dan marah kepada Elia Miron. Ia mengatakan bahwa Elia Miron telah masuk di kamar orang lain. Ya, padahal juga Deddy Corbuzier sendiri pernah masuk di kamar orang lain ketika ia berkata atau membahas iman Kristiani. Deddy Corbuzier pernah mengatakan kepada umat Kristiani bahwa tanggal 25 Desember itu merupakan hari yang disepakati oleh komunitas pagan, dan ini menuai kontroversi dan tanggapan terkait dengan pernyataan Deddy Corbuzier ini. Sekelas pendeta Gilbert Mendong yang mengomentari dan memberikan tanggapan kepada Deddy Corbuzier supaya Deddy Corbuzier tidak membahas-bahas, tidak usik terhadap iman Kristen, karena Deddy Corbuzier sudah mualaf, sudah masuk agama lain. Harusnya Deddy Corbuzier tidak nyinggung-nyinggung dan juga menyindir hari raya umat Kristiani seperti tanggal 25 Desember. Dan di sini Deddy Corbuzier pernah masuk kamar orang lain juga. Oleh karenanya ada banyak netizen yang berkomentar terhadap Deddy Corbuzier, dan sekelas muslim sendiri atau saudara yang seakidah dengannya ngamuk, marah dan gerah kepada Deddy Corbuzier. Ya. Kita tidak tahu mengapa mereka marah, tetapi dalam video yang saya tunjukkan nanti mereka marah ketika Deddy Corbuzier mengundang Ustadz Buya Arazi Hasim di dalam podcastnya. Mereka mengatakan bahwa Buya Arazi Hasim tidak memiliki tidak berkompeten untuk menjelaskan Palestina dan Israel. Oleh karenanya, mari kita melihat video saudara yang seakidah dengan Deddy Corbuzier ngamuk terhadap dirinya berikut ini. Anda masuk ke kamar orang lain dan Anda keluar. Maaf, Elia nggak pernah keluar-keluar. Elia hanya konten kreator menyampaikan firman-firman ya, Kang Deddy. Kang Deddy kayaknya kalau buka-buka podcast itu nggak pantas. Kayaknya pantasnya balik lagi ke tukang sulap sirkus yang dulu lagi itu loh, Kang Deddy. Ya, Kang Deddy kalau sebagai podcast harus di tengah-tengah, harus netral. Ininya harus netral. Kang Deddy seolah-olah memojokkan Elia masuk ke kamar orang lain. Tidak pernah seperti itu. Elia tuh live pakai akunnya dia. Elia live menyampaikan firman-firman bagi umat-umat yang seiman saja. Lantas banyak orang-orang yang masuk ke roomnya Elia ya, menghujat. Kang Deddy pura-pura nggak bisa ngeliat hujatan-hujatan itu saat Elia live. Nah, Elia hanya membalas seperti itu ya. Kang Deddy yang netral. Kalau nggak bisa netral ya sudah nggak usah buka podcast, lebih baik main lagi tukang sulap di sirkus. Bilang aja cari follower mayoritas, ya kan? Karena mayoritas itu suka follow banyak sekali, ya kan? Jangan munah. Jangan-jangan kalian tuh kacung Zionis ya? Juga buat Deddy Corbuzier yang baru kemarin sore masuk Islam. Tanya dulu kalau mau ngundang soal mau bahas Palestina itu, tanya dulu. Kamu mau alaf? Jangan-jangan kamu sholat gak pernah? Jangan-jangan Al-Quran gak pernah kamu baca? Artinya kamu ngundang orang yang gak bermutu dan gak berkompeten soal Palestina. Jangan-jangan kalian tuh kacung Zionis ya? Bikin muak dan marah warga, rakyat Indonesia khususnya. Memalukan. Minta maaf kamu Arazi sama Deddy Corbuzier itu. Podcast Buya Arazi bersama Deddy Corbuzier ini sangat melukai kaum muslimin sekalian. Bahkan mereka yang hari ini pro kepada Palestina. Masya Allah, tabarakallah. Di dalam podcast tersebut ada dua hal yang saya kutip. Yang pertama, ketika Om Deddy bertanya kepada Buya Arazi, ini perang apa? Sebenarnya perang agama atau perang perebutan wilayah? Ustaz? Perebutan wilayah. Oke. Menurut saya. Ya, itu ada benarnya. Maka mereka berdua menjawab, ini perang perebutan wilayah. Bukankah Palestina hari ini merebutkan tanahnya? Bukankah Palestina itu mengambil haknya, mengambil tanahnya? Ketika Buya Arazi berbicara tentang donasi ini ada yang tidak sampai kepada Palestina. Kita yang hari ini
yang pro kepada Palestina. Bahkan kita mengeluarkan harta kita kepada Palestina. Bagaimana hati denyutan pada kaum muslimin yang hari ini di jalanan mengutip sumbangan. Pemuda-pemuda hari ini mengutip sumbangan. Para mahasiswa hari ini mengutip sumbangan. Para santri hari ini mengutip sumbangan. Para tokoh-tokoh organisasi hari ini mengutip sumbangan. Bagaimana hati mereka? Wahai Buya Ar-Razi, katanya Buya Ar-Razi, hari ini banyak orang-orang yang tidak boleh masuk ke Palestina. Apakah kirim uang itu melalui kantong plastik, kita bungkus langsung kita kirim ke Palestina? Tidak diizinkan masuk melalui rekening. Coba bayangkan teman-teman, jika statement ini apa yang telah disampaikan oleh Buya Ar-Razi, bagi mereka-mereka yang hari ini pro kepada Buya Ar-Razi, mereka enggan bersedekah. Apakah di sana tidak ada anak yatim? Apakah di sana tidak ada yaitu janda-janda yang kehilangan suaminya, anak-anak yang kehilangan orang tuanya kehilangan anaknya? Kita hari ini orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, infaqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumul la bai'u fih. Infakkanlah sebagian daripada rezeki-rezeki yang telah Allah anugerahkan kepada kita sebelum datangnya hari kiamat yang tidak ada lagi jual beli pada hari itu, wala ghullatu wala syafa'atu, dan tidak ada juga persahabatan pada saat itu, dan tidak ada juga syafaat pada hari itu. Wal kafiruna humud dhalimun. Orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim, orang-orang yang mendukung orang kafir, orang-orang yang hari ini mendukung kezaliman, orang-orang yang hari ini mendukung yaitu kemaksiatan, orang-orang yang hari ini mendukung yaitu kejahatan. Itulah orang-orang yang rugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke kamar orang lain dan Anda koar-koar seakan-akan kamar orang lain tersebut lebih jelek dibandingkan kamar Anda. Saya aja nggak berani nih ngomongin apa yang Anda omongin. Ngulangnya aja saya nggak berani. Shalom saudaraku semuanya. Saudaraku, Elia Miron tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan belum lama ini kepadanya. Yang ditujukan kepada Elia Miron yang menurut saya ini keji ya. Apa tuduhan itu? Elia Miron dituduh meminta untuk merevisi Al-Quran. Elia Miron tidak pernah berkata demikian di dalam videonya itu. Tetapi yang dia minta adalah mereformasi tafsir Al-Quran. Ya, tafsirnya, bukan kitab sucinya, bukan Al-Qurannya, tafsirnya, agar jangan memasukkan ayat-ayat Injil orang Kristen ke dalam tafsir Al-Quran. Jangan digoreng kemana-mana dong. Ya, jadi sekali lagi saya katakan, Elia Miron tidak pernah meminta untuk mereformasi Al-Quran. Dia tidak pernah meminta untuk merevisi Al-Quran. Tidak sama sekali. Sebagai warga negara Indonesia, tentunya kita pun punya hak untuk berbicara, menyuarakan suara kita. Jelas sekali, permintaan Elia itu masuk akal. Mengapa? Karena memang Injil yang diyakini oleh umat Islam dengan Injil yang diyakini oleh umat Kristiani adalah Injil yang berbeda. Dari mana perbedaannya? Simple sekali. Bukankah kawan-kawan dari Muslim setuju bahwasanya Injil diturunkan kepada Nabi Isa? Betul apa betul? Betul ya? Tetapi bagi orang Kristen, di dalam kekristenan, Injil yang kami pegang ditulis oleh para rasul-rasul Yesus. Di mana para rasul itu yang menjadi saksi mata perjalanan pelayanan Yesus, mereka tuliskan perjalanan pelayanan Yesus itu. Itulah Injil yang kami yakini sebagai orang Kristen. Jadi dalam pewahyuannya saja pun sudah berbeda. Karena cara pewahyuannya saja pun berbeda, maka masuk akal nggak kalau isinya berbeda? Masuk akal. Kita anggaplah kita sekarang ini sedang memegang dua buku. Buku ini judulnya sama, tetapi penulisnya berbeda. Mungkinkah isinya sama? Tentu tidak, bukan? Jadi sebenarnya ini masuk akal gitu. Nah, dan kekristenan pun tidak pernah menyalah-nyalahkan ada tertulis di dalam kitab suci Al-Quran, kata Injil ataupun Taurat. Tidak pernah. Tidak pernah menyalahkan itu. Itu keyakinan Anda, itu keyakinan saudara-saudara. Silakan imani, silakan jalankan.
Nah, kalau begitu, ketika ingin membuat tafsiran tentang ayat Al-Quran dan mengambilnya pada kitab Injil, ambillah pada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Karena memang begitu yang kalian yakini. Kenapa mengambil ayat dari kitab suci Injil yang diyakini oleh orang-orang Kristen, di mana Injil yang diyakini oleh orang-orang Kristen adalah Injil yang ditulis oleh para rasul, bukan diwahyukan kepada Nabi Isa. Kami tidak mempercayai dan tidak meyakini itu. Simple sebenarnya. Nah kalau saudara-saudara Muslim dan saudara-saudara Kristen pun menjalankan agamanya sesuai dengan kitab suci yang diyakininya, tanpa kita harus mengambil ayat-ayat dari kitab suci orang lain, maka kita pasti berdamai. Kita tidak akan bertengkar, saudaraku. Kita ini saudara sebangsa. Kita memang beda keyakinan. Betul, saya setuju dengan apa yang dituliskan di dalam Al-Quran, bahwasanya agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Itu sebenarnya tujuannya untuk ketentraman, untuk damai, supaya kita ini damai, supaya rukun dan tertib. Gitu loh. Nah teman-teman, bagaimana pendapat dan tanggapan saudara setelah menyaksikan videonya tadi? Oleh karenanya silakan berkomentar di kolom komentar. Berharap komentar saudara komentar yang baik, membangun, komentar yang positif, serta komentar yang mengedukasi kita semua. Nah teman-teman, itulah dia cuplikan video Deddy Corbuzier di mana ia gerah terhadap Elia Miro. Ia mengatakan bahwa Elia Miro sudah atau telah masuk kamar orang lain. Nah, perlu juga diperhatikan bahwa Deddy Corbuzier juga pernah masuk ke kamar orang lain. Pernah ia juga membahas-bahas iman agama lain. Bahkan ia menyindir tentang tanggal 25 Desember. Ya, Deddy Corbuzier mengatakan bahwa tanggal 25 Desember itu adalah merupakan hari yang telah disepakati oleh komunitas pagan. Dan ini menuai tanggapan sekelas Pendeta Gilbert Lumendo memberikan komentarnya terhadap Deddy Corbuzier, bahwa Deddy Corbuzier sudah mualaf dan tidak lagi pada akidah iman kekristenan. Harusnya Deddy Corbuzier tidak membahas atau usik terhadap iman agama lain. Silahkan pelajari kitab suci Anda dan silahkan pelajari iman yang Anda yakini. Jangan usik-usik iman dan akidah agama lain. Dan inilah yang ditegur oleh Pendeta Gilbert terhadap Deddy Corbuzier. Nah teman-teman, hal ini menuai kontroversial dan ditanggapi oleh netizen-netizen 62. Dan bahkan sekelas umat muslim sendiri, mereka ngamuk terhadap Deddy Corbuzier. Ya, mengapa ketika Deddy Corbuzier mengundang salah satu tamu yaitu Buya Ayar Arazim Hashim di podcastnya dan membahas Israel dan Palestina, ada beberapa orang yang tidak setuju. Dan lebih kocaknya lagi, ada netizen umat muslim sendiri yang berkomentar. Begini komentarnya: kalau mau bahas Israel dan Palestina, tanya dulu, baru kemarin sore masuk Islam mualaf. Jangan-jangan kamu nggak pernah sholat. Jangan-jangan kamu nggak pernah baca kitab suci. Ini ungkap salah satu netizen 62. Ya, kemudian ada salah satu umat muslim yang kecewa dengan Deddy Corbuzier. Bahkan ia mengatakan melukai hati umat muslim. Mengapa ketika Deddy Corbuzier mengundang Buya Ayar Arazim Hashim, netizen ini atau umat muslim ini mengatakan bahwa Buya Arazim Hashim itu tidak memiliki kemampuan untuk menjelaskan Palestina dan Israel. Dan inilah yang mereka tanggapi, tidak setuju dengan Deddy Corbuzier terkait dengan Israel dan Palestina. Ya, itulah urusan mereka. Saya tidak ikut-ikutan terkait dengan hal itu. Kalau mereka mengkritisi Deddy Corbuzier, silakan, itu hak mereka. Ya, yang saya soroti di sini adalah terkait dengan pernyataan Deddy Corbuzier terhadap Elia yang mengatakan bahwa Elia Miro sudah memasuki kamar orang lain. Hei Om Deddy, dulu pernah mengutak-atik dan membahas-bahas serta menjelek-jelekan bahwa tanggal 25 Desember engkau mengatakan hari yang telah disepakati oleh komunitas
pagan. Hei Om Deddy, belajar sejarah, jangan baca buku-buku yang murahan seperti yang disampaikan oleh Pak Gilbert ya. Om Deddy belajar dan baca buku-buku yang memiliki kualitas, jangan baca buku-buku yang murahan ya, seperti komentar Anda ini bahwa engkau mengatakan hari atau tanggal 25 Desember itu merupakan hari yang disepakati oleh komunitas pagan. Jangan utak-atik dan usik terhadap agama lain. Engkau sudah salah kamar, Anda sudah mualaf. Ya, harusnya Anda pelajari kitab suci Anda. Ya, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh netizen atau umat muslim tadi yang mengatakan jangan-jangan Om Deddy ini tidak pernah baca kitab sucinya. Jangan-jangan Om Deddy ini tidak pernah ya sholat katanya. Jadi ketika Om Deddy membahas iman kekristenan terkait dengan tanggal 25 Desember, Om Deddy sudah masuk kamar orang lain. Ya, Anda sudah memasuki ranah dan kamarnya orang lain. Ya, seperti yang Anda sampaikan kepada Elia Miram, seolah-olah kamar Om Deddy lebih baik daripada kamar orang lain. Oleh karenanya, di akhir video ini saya memberitakan good news bagi kita semua, yaitu berita tentang keselamatan. Keselamatan dan kehidupan yang kekal hanya ada di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 di sana dikatakan, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sebab keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan." Itu sebabnya Allah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Segala nama dan bentuk segala nama yang ada di alam semesta ini, nama Yesus lebih berkuasa, dan nama yang ada di alam semesta ini tunduk di bawah otoritas kuasa nama Yesus. Demikian video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.